Jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Nah, ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis, kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wa sittuna bid'ah. Al iman syu'bun seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak Kiai Saidi, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur membeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya gak? Kata kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi medite ra karuan. Bukan yang penting. Istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bonggo istighfar sarang-sarang nggih, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing wolowo tetap lomo. Sing medit dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi'isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi'isayyata al-istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Setiap habis elek apik. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Lo langsung gedeg gak lek ganteng kan. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule mendingan. Tapi secepatnya. Paham ya apa? Secepatnya wa'at bi'isayyatal hasanata tamquha. Misalnya gue baru ngeritik orang mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita, gue itu pemalas, nggak kayak orang Singapura. Dari seminar gue guri, engkau nanti dong Singapura, apa yang Indonesia? Narasumber ono. Nah, nak bar ngomong-ngomong kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri, kudu langsung. Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur, tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok utangi, gue jalui sepuro. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan itu sampai 60 item, menurut saya 60 item. Wa imatatul adha minatori kan al iman gini a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit terus ngedikan gitu. Tasodaku, sedekah walau firsana satin sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebelah pitik. Dadi senajan iki cek sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Coba kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar, wong Arab ku nak mayor hanya nyembelih wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Bareng wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik, akhirnya sedekah tangga deh, ceker, orang ngono tuh, pak, kiase orang ngono, kiase gini sikil wedhus itu ono nilai nih, lah cakar orang ono nilai nih. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60, sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sedekah walau firsana satin, kalau kamu masak
dudoe sing akeh ben iso diterotong-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau nggak bisa semua, ditol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbok murah di duit mbok barno. Terus ngerti sirai ngeluh rambut tukang obat. Astagfirullah, astagfirullah. Coba aku sirah keluh, astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tambah fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak. Ibumu tuh tukang obat, periksa no. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna. Iso ngelakoni hak-haknya itu. Kalau tak dalam kulon namun kali, tak dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak, aku kiai. Ibu kalau wis sepuh karena tadi nggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak timbang ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong pikir saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial, seorang tua itu nak dulurku butuh pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit kan kunci di bawah supir. Oh nanti isen tenan, isen itu gara-gara ngajak kiai, kiai tenan. Terus lu ngomong asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Coba bareng ke rumah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua tiga ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus ini, saya punya sekian uang. Bilang di dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu kadang mau tindak ning sawah, misalnya mau sepuh, nanti kadang belok sawah, nggak mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalku kok ibu lagi seneng, perkara ini adalah yang diminta bantu cadalku. Padahal saya tugas di saya, tetap tak akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya, menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau cok hadis itu tapi jebule. Ya mobil sendiri, tunggu ibu. Piye kok? Pengajian. Pengajian itu boleh duit, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, karena ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Baca nom misalnya pengajian mobil tiga ibu ubah lah kena ujian nom. Isen aku kiai, isen mana naratoat. Mana anak. Marah ini watak ini marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin standar. Oke jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit kalau dalam diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa benar-benar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Aku berkali-kali nyeluk dalam misalnya ada tamu gitu butuh mbak-mbak untuk beli kopi juga buat nonton tidak ibu ya sudah selesai udah. Jadi jelas aturan. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturan pengiran seperti wa yasra'una bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita tutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahannya wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahannya wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana aneh kodok subuh ya kodok subuh barang rasa kodok astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk angel. Maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa? Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama itu malah repot. Biasa wae, jadi nak salah itu wong ya rapati ngandel. Jadi gede kali. Nak masalah ben wong rapati ngandel. Mbak mata kula bener masalah pegawai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoke mantafaqoha walam yatasawwaf iku tafassaqo. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan dakoh, maka menjadi kafir zindik.
Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada. Kalau bolak-balik kurung, ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengen salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku yo tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho to. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masalah. Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek ben cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus asih tobat mergo kesel ae meneng ngono. Lura fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat gue double anggap baik sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu paham ya lah nak kok 10 tahun ya tak tahu naik 10 tahun ya berarti wis bar lah nak pengen cepat bayar kreditnya ya tiap bersolat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta kan cepat selesai apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ra salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Kok salat 3 tahun. Super. Wah, nuwangi kula tobat, Gus. Wis salat nek ora salat pirang tahun? 7 tahun iki eling jelas. Ya ora takon istighfar ya tiap salat itu udah beli. Nah, tapi ya mau. Istighfar engko bahas engko. Penting wajib sih. Kenapa? Ya ono sing gitu. Lah ora kau istighfar. Malah kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah anggere julus binas saja ta namine Rabbil firli warhamni. Lah rumah tamu iku gak istighfar. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar Gus. Lah nek pas lungguh binas saja ta muni piye? Apalam salat piye? Rabbil firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan namine. Jadi agar julus beda saja, otomatis begini. Lalu tunggu istighfar atau tunggu sugihan. Mulane ngaji, ya fikih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik sebenarnya ada 8. Sudah jelas detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukoro ambek masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara. Apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, yang beri amil zakat untuk gak umumnya rantul. Foto-foto kancan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, kok beras? Lewat juga bareng jadi amil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras Kalau lah ya setuju ya amil masjid tiga karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang enggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas ngono. Cara ulo ben kulino ikhlas ben ngono terus nah ana sing suka ngekeki kopi ta rokokan ben bunga-bunga terus pokoke sementing. Sok jan nom kok ijen nom kok mikir apa? Beras perkara ne rasa awake apa? Amil. Ku apa-apanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula nu ra. Dadi sik amil zaman Nabi bayangane ra ngono dul konto. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Wis iso bayang nang Madinah Yaman. Wis ngono jek numpak unta. Mulane dhisik ambil itu untuk zakat. Ku yo kangelan tenan apa? Tapi kalau terus muni. Oh terus kowe sudah dadi kok cara Gus ambil saya kira untuk goblok lawas ya ndak boleh ngono. Ora ngono maksudnya iku ya kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali teng Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuh khodu min abniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk saka wong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Iku aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas itu ya sembah lah. Semoga sementing wis bayang ngono. Mamane ku
Umpama amil entuk bayangno sing ana kangelane napa? Yang setahun pisan mau ngumpul ning masjid terus diterone rondo-rondo, iku nang sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon ora aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sapa rondo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus gue beras 2 kilo mulai itu. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan, nggak berarti banyak apa kepentingan, banyak mikirnya sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan, naik sojo lah, soalnya naik sojo. Di Indonesia gimana?